Materi kali ini masih tentang portal bergoyang, yaitu pada portal kaki miring. Diketahui suatu contoh soal sebagai berikut. Suatu portal dengan kaki kolom AB yang merupakan kaki kolom yang tegak dan kaki kolom CD merupakan kaki kolom yang miring. Di suatu portal ini diberikan perpindahan atau delta sebesar 100 per EI ton meter pangkat 3 pada balok. Hitung dan gambar bidang MDN dengan menggunakan metode cross. Cara penyelesaiannya adalah persis sama seperti pada portal kaki tegak, portal bergoyang yang kemarin. Nah, di sini ada dua tahap, yaitu tahap yang pertama kita menghitung akibat dari beban luar, dan tahap yang kedua kita menghitung akibat dari goyangan. Untuk tahap yang pertama, kita hitung mulai dari momen primer akibat beban luarnya. Di sini ada momen primer BE, yaitu sebesar setengah QL kuadrat karena dia berupa balok cantilever. Karena arahnya berlawanan dari jarum jam, di sini ada tanda minusnya sehingga hasilnya minus 3,375 ton meter. Kemudian ada momen primer BC yaitu 1/12 QL kuadrat, hasilnya 6,25 ton meter. Untuk momen primer CB sama seperti momen primer BC tapi dia berlawanan arah jarum jam sehingga di sini minus 6,25 ton meter. Untuk langkah yang kedua yaitu kita hitung faktor kekakuannya. Di sini kita hitung di titik B dan di titik C. Di titik B sendiri ada KBA dan KBC, sedangkan di titik C ada KCB dan KCD. Selanjutnya dihitung faktor distribusinya. Di sini mu BA atau FDBA hasilnya 0,319, sedangkan mu BC atau FDBC 0,681, mu atau FDCB 0,667 dan mu atau FDCD 0,333. Semua parameter tadi, mulai dari momen primer, faktor distribusi, kita masukkan ke dalam tabel cross yang pertama akibat dari beban luar. Setelah kita masukkan parameternya, faktor distribusinya, momen primernya, kita hitung tabel crossnya sehingga didapatkan momen reaksinya adalah sebagai berikut ini. Setelah itu, kita hitung tahap yang kedua yaitu akibat dari goyangan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan portal kaki tegak yang kemarin. Jika pada portal kaki tegak, yang berotasi atau yang berpindah hanya pada kaki kolomnya saja. Sedangkan pada portal kaki miring yang sekarang, balok BC, dia akan ikut berpindah sejauh ini, C aksen, C double aksen. Jadi, baloknya ini bergerak ke atas akibat dari suatu kaki portal yang miring CD ini. Nah, kemudian kita harus mengetahui besarnya C aksen, C double aksen, karena ini yang akan kita gunakan untuk menghitung momen primer pada balok. Nah, berapakah besarnya C aksen, C double aksen? Ini kita menggunakan suatu perbandingan segitiga. Jadi kalau kita perhatikan segitiga yang besar ini, dan segitiga kecil yang ini. Di sini akan ada 4. 4 itu panjang sisi tegaknya dibagi dengan CD, bagi dengan sisi miringnya, akan sama dengan delta. Delta ini C, C double aksen, dibagi dengan sisi miringnya yaitu C, C aksen. Sehingga di sini didapatkan 4/5 sama dengan delta per C, C aksen. Akhirnya C aksen adalah 5/4 delta, sehingga dapat diketahui C aksen C double aksen yaitu 3/4 delta. Menggunakan triple Pythagoras. Jadi jika sisi miringnya ini 5, kemudian C aksennya ini 4, berarti C double aksennya ini kan 3. Berarti didapatkan C aksen C double aksen 3/4 delta. Nah, di sini kita bisa menghitung momen primer BA. Karena di A ini tumpuannya sendi, berarti tidak akan ada momen primer AB. Yang ada hanya momen primer BA. Besarnya adalah 3 EI delta per L kuadrat. Kita masukkan deltanya adalah berupa 100 per EI, sehingga hasilnya 18,75 ton meter. Sedangkan momen primer CD di sini akan sama dengan momen primer DC, karena batang CD ini tumpuannya adalah jepit-jepit. Di sini
rumusnya adalah 6 EI delta per L kuadrat. Tinggal kita masukkan delta yang ada di sini, yaitu berupa C aksen. Karena kaki miringnya ini dia bergeraknya sebesar C aksen. Sehingga di sini dimasukkan 5/4 dikalikan 100 per EI. Sehingga hasilnya 30 ton meter. Nah, di sini ada juga momen primer BC sama dengan momen primer CB. Karena yang saya jelaskan tadi, balok di sini dia ikut berpindah ke arah atas atau searah C aksen, C double aksen. Sehingga di sini kita masukkan 6 EI delta per L kuadrat. Deltanya adalah berupa C aksen, C double aksen. Berarti di sini 3/4 kali 100 per EI. Sehingga hasilnya adalah minus 36 ton meter. Kemudian, momen primer tersebut kita masukkan ke tabel cross yang kedua, yaitu akibat dari goyangan. Kita hitung tabel cross-nya dan didapatkan momen reaksinya adalah sebagai berikut ini. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai konstanta atau K dengan menggunakan persamaan sigma H sama dengan 0. Namun sebelumnya, kita harus mencari reaksi tumpuan horizontal yang ada pada kolomnya. Jadi kalau kita perhatikan free body seperti ini, untuk mencari RHA, ini berarti kita menggunakan suatu pasangan gaya yang akibat dari momen BA. Tapi di sini ada perbedaan dengan yang kemarin. Jika di sini berupa kaki miring, bagaimana kita mencari RHD-nya? Itu kita menggunakan sigma momen C sama dengan 0. Nah, ketika kita menggunakan sigma momen di titik C harus sama dengan 0, kita harus sudah mengetahui RV-nya, RVD-nya di sini. Nah, RVD di sini didapatkan dari mana? RVD didapatkan dari transfer dari balok. Jadi makanya kita harus menghitung baloknya terlebih dahulu. Jadi di sini ada balok, ada beban luarnya berupa beban merata sebesar 3 ton per meter, kemudian ada momen reaksi di kedua ujungnya. Ini kita selesaikan akhirnya mendapatkan suatu gaya khususnya di titik C, yaitu sebesar 7,012. Nah, gaya inilah yang akan kita transfer ke kolom yang miring seperti ini. Jadi dari titik C akhirnya diimbangi di titik D seperti ini. Nah, akhirnya muncullah suatu RVD. Nah, ketika kita menghitung sigma momen C sama dengan 0, di sini akan ada persamaannya, yaitu minus RVD dikalikan jaraknya 3, minus MDC, momen yang ada di titik D, minus MCD, momen yang ada di titik C, dan plus RHD yang akan kita cari dikalikan dengan jaraknya, yaitu 4 berupa jarak yang tegak seperti ini. Itu harus sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan persamaan ini, didapatkan nilai RHD-nya sama dengan 6,278 ton. Nah, di sini karena hasilnya positif, arah yang kita asumsikan dia ke kiri berarti sudah benar. Jadi arah ke kiri maupun dia ke kanan itu kita asumsikan terlebih dahulu. Sama seperti kalau kita menghitung reaksi tumpuan pada balok sederhana yang dimer 1 seperti itu. Nah, kemudian dengan cara yang sama, di free body yang akibat dari goyangan, kita juga akan menghitung RHD2-nya. Nah, di sini coba kalian perhatikan, karena dia akibat dari goyangan, maka beban luar yang ada di balok, dia tidak ikut diperhitungkan. Setelah didapatkan reaksi horizontal di titik A dan titik D, maka kita akan menghitung sigma H sama dengan 0. Yang akan sama dengan sigma FH ditambah sigma RH1 ditambah K dikalikan sigma RH2 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan pada kolom yang tegak, kolom AB maupun kolom yang miring CD, tidak ada beban luar yang bekerja. Sehingga di sini nilai dari sigma FH adalah sama dengan 0. Tinggal kita masukkan nilai dari HA1, HD1, HA2, dan HD2. Setelah itu akan didapatkan nilai K atau konstantanya adalah minus 0,1996. Kemudian baru kita hitung momen ujung akhirnya, yaitu dengan menggunakan persamaan MI akhir sama dengan MI1 ditambah K dikalikan MI2. Cara ini pun sama seperti pada portal kaki tegak
di pembahasan yang kemarin. Setelah momen akhir didapatkan, maka kita bisa ke free body secara keseluruhan portalnya. Pengerjaan free body ini juga masih tetap sama ya, sehingga didapatkan reaksi tumpuan. Karena tumpuannya ada di ujung A berupa sendi, maka di sini ada RAV atau RVA dan juga ada RHA. Kemudian satu lagi ada tumpuan di titik D yang berupa jepit, sehingga di sini akan ada RVD, RHD, dan juga MD. Selanjutnya, reaksi tumpuan ini yang akan kita kerjakan untuk bidang MDN-nya atau bidang momen, lintang, dan normalnya. Nah, inilah bentuk dari bidang momennya, kemudian bidang lintang, dan bidang normal.